Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kita pada fasal fi bayani ihkamil akikati, yaitu fasal pada menyatakan hukum akikah. Faslun fi bayani ihkamil akikati. Baramlah satu fasal pada menyatakan hukum akikah. Wahia laugatan ismul lil sya'ri ala ra'sil mauludi. Dan hianya akikah pada bahasa bahayanya nama bagi rambut atas kepala maulud, ya, atas kepala mulut, yaitu atas kepala anak yang baru dilahirkan. Wa syar'an, dan pada syar'i ma sayadhkuru wal musannif biqaulihi, dan pada syar'i adalah ma yang supaya menyebutkan akannya akikah, akannya boleh juga saya menyebutkan musannif dengan katanya musannif. Apa katanya? Apa katanya? Wal akikatu. Jadi saya ulangi. Dan pada syar'i anu padanya ma yazkurhul musannif. Musannifu, ya, biqaulihi. Dan pada syar'i akikah itu adalah ma yang supaya menyebutkan akannya ma, yaitu akannya akikah. Siapa yang menyebutkan? Musannif dengan katanya musannif. Apa katanya? Wal akikatu anil mauludi mustahabbatun. Dan akikah itu, dambarlah akikah daripada mulut ba'ala bermula, yaitu daripada anak dilahirkan, yaitu daripada kelahiran anak. Ba'ala bermula mustahabbatun, disunahkan. Dan menafsirkan musannif akan akikah dengan katanya musannif. Menurut penafsiran musannif, yaitu pengarang kitab ini, akikah itu adalah wahiyya zahibatun. Wahiyya zahibatu anil mauludi yauma sabi'i. Ay yauma sabi'i wiladatihi. Wa yahsubu yaumal wiladati min sab'i. Menurut penafsiran musannif, akikah itu ialah sembelihan daripada kelahiran anak pada hari yang ketujuhnya kelahiran anak. Artinya hari yang ketujuh waktu anak dilahirkan. Hari yang ketujuh kelahirannya anak, wiladatihi, ya. Jadi menurut musannif, akikah itu adalah sembelih yang diadakan pada 7 hari, pada hari yang ke-7 setelah kelahiran anak diniatkan akikah, dan itulah yang dikatakan akikah, yaitu sembelihan
yang diadakan setelah kelahiran, setelah 7 hari anak, yaitu pada hari yang ke-7 setelah anak dilahirkan. Nah, itu yang dikatakan akikah. Wa yahsabu yaumal wiladati min sab'i, dan dihitung-hitung aja hari kelahirannya daripada 7 hari. Jadi kalau seandainya kita tidak sempat mengakikahkan pada hari yang ke-7, maka dihitung lagi, ditambah lagi 7. Kemudian enggak sanggup kita mengikahkan di 7 berikutnya, hitung lagi, tambah lagi 7. Kemudian tambah lagi 7. Jadi lebih yang afdalnya adalah setelah 7 hari anak dilahirkan. Nah, itu afdalnya. Kemudian 7 berikutnya, kemudian 7 berikutnya, kemudian 7 berikutnya, yaitu 28 hari. Nah, itu yang afdalnya. Kalau seterusnya bagaimana? Seterusnya tetap sunnah bagi kedua orang tua untuk mengikahkan anaknya. Jadi kalau kita tidak sanggup mengikahkan anak kita di waktu hari yang ke-7, ya tunggu berikutnya. Tidak sanggup juga, tidak mampu kita, tunggu berikutnya. Enggak mampu juga, tunggu pula berikutnya lagi. Bahkan sampai anak balik, tetap dituntut kesunahannya bagi kedua orang tua untuk mengakikahkan anaknya sampai anak balik. Dan kalau anak kita sudah balik bagaimana? Nah, diteruskan. Walau matal mauludu, dan meskipun mati anak qabla sabi'i, yaitu sebelum 7 hari. Jadi lahir anak kita, kemudian 1 hari sudah meninggal, kan belum mencapai 7 hari, maka itu tetap diakikahkan pada hari yang ke-7. Tetap disunahkan akikahnya pada hari yang ke-7. Jadi ini bukan anak yang hidup saja kan. Kadang-kadang ada anaknya yang lahir 1 jam di luar sudah meninggal. Kadang-kadang 1 menit aja sudah meninggal. Bagaimana itu? Tetap disunahkan akikahnya. Tetap dituntut kesunahan akikahnya. Wala tafutu, dan tidak lenyaplah akikah, dan tidak lenyaplah ia akikah bit takhiri, dengan takhir, yaitu dengan takhir ba'dahu, setelah kelahiran anak yang meninggal itu, dan tidak takhir setelah 7 hari ya, dan tidak lenyaplah akikah itu dengan takhir pada kemudian 7 hari itu. Jadi untuk seterusnya tidak lenyap akikah itu, tidak luput, dan tidak luputlah akikah dengan takhir pada kemudian 7 hari. Jadi setelah 7 hari, ya tunggu 7 hari berikutnya. Kemudian tunggu 7 hari berikutnya. Kemudian tunggu 7 hari berikutnya kalau kita tidak mampu. Nah, habis batasnya akikah tidak. Sampai seterusnya. Sampai anak kita balik, tetap dituntut kesunahannya bagi orang tua untuk mengakikahkan anaknya. Fa in ta'akharat,
lil bulughi saqtu hukmiha fi haqqil aqi anil mauludi. Maka jika takhir hiya akikah, maksudnya anak kita lahir lil bulughi, bagi balik, yaitu anak kita belum diakikahkan, bahkan anak kita itu sudah balik. Saktu hukmiha, maka gugurlah hukumnya akikah fi haqqil aqi, pada hak orang yang mengakikahkan, yaitu kedua orang tua, anil mauludi, daripada anak. Jadi kalau anak kita sudah balik, maka gugurlah kesunahannya bagi kedua orang tua mengakikahkan anaknya. Tidak ditutup lagi kesunahannya untuk mengakikahkan anaknya apabila anaknya itu sudah balik. Amma huwa, adapun hiyanya anak, yaitu anak yang sudah balik, famukhayyiru ya, famukhayyiru fil aqi an nafsihi wat tarki. Adapun hiyanya anak, yaitu anak yang sudah balik itu, maka memilih boleh fil haqqi, pada akikah daripada dirinya sendiri, dan boleh meninggalkan. Jadi kalau anak kita sudah balik, maka anak boleh mengakikahkan dirinya, boleh tidak. Nah, ini dalam kitab Fathul Qarib. Tapi dalam kitab Bidayatul Bidayah, kalau nggak salah Bidayatul Bidayah, maka sunnah hukumnya ya. Jadi dalam kitab Fathul Qarib ini boleh memilih, boleh kalau kita sudah balik, kita belum akikah, boleh mengakikahkan diri kita atau boleh tidak. Tapi itu sebenarnya tetap sunnah hukumnya. Kalau kita sudah balik, maka sunnah hukumnya bagi kita mengakikahkan diri kita sendiri. Nah, jadi kalau orang tua mengakikahkan anaknya sudah balik, bagaimana? Iya, nggak boleh, tetap sah. Boleh, umpamanya anak kita belum akikah, dia sudah balik, kemudian orang tua ingin mengakikahkan, bahkan dia itu sudah berkeluarga, kemudian diakikahkan di orang tuanya, maka akikahnya tetap sah. Itu namanya membayar sunnah yang ditinggalkannya dulu. Itu namanya mengkada namanya. Jadi boleh ya, tetap terbayar kesunahannya. Wa yudbahu anil gulami satanin, dan disembelih daripada gulam, yaitu daripada anak laki-laki, satanin, 2 ekor kambing. Jadi kalau anak kita laki-laki, maka diakikahkan dengan 2 ekor kambing. Tapi sama umurnya keduanya. Jangan satu umur 2 tahun, yang satu umur 1 tahun, jangan. Umur 2 tahun kedua-duanya. Wa yudbahu anil gulami satanin, dan disembelih daripada gulam, yaitu anak laki-laki, 2 ekor kambing. Wa yudbahu anil jariyati satun, dan disembelih daripada jariyah, yaitu anak perempuan, 1 ekor kambing. Jadi kalau anak kita laki-laki, akikahnya 2 ekor kambing. Kalau anak kita perempuan, akikahnya 1 ekor kambing. Qala ba'duhum ammal kunta fayuhtamalul haqquhu bil gulami au bil jariyati. Berkata setengah mereka itu,
yaitu para ulama. Adapun khunsa, ba'alah adapun, maka ditanggungkan akan menghubungkannya khunsa itu dengan anak laki-laki. Jadi kalau si khunsa yaitu orang yang berkelamin ganda dihubungkan dengan anak laki-laki au bil jariyati atau anak perempuan. Falau banat za kuratihi rutuhu, falau banat za kuratuhu, jikalau nyata jantannya si khunsa, amru bit tadaraku, pekerjaan, maka baranglah pekerjaan, ba'ala bermula dengan memperdapat. Jadi jika nyata alat kelamin jantan, maka itu adalah jantan. Jika nyata alat kelamin perempuan, maka itu adalah perempuan. Seperti itu membedakan khunsa. Walau banat zakuratuhu amru bitada ruki, bitadaraki ya. Walau banat zakaratuhu amru bitadaraki, bitadaruki, maaf. Maka jikalau nyata jantannya si khunsa, ba'ala jikalau baramula pekerjaan, ba'ala bermula dengan memperdapat, yaitu dengan dihubungkan kepada laki-laki. Kalau nyata kelamin betina, yaitu dihubungkan kepada perempuan. Dan watataat dadal akikatu bita'addudi, watataat dada ya ta'addidu ya, watata'addidul akikatu, watata'addidul akikatu bita'dudil auladi, dan berbilang-bilanglah akikah dengan berbilang-bilang anak. Yaitu kalau anak kita satu, maka akikah satu. Kalau dua, akikah dua. Kalau tiga, akikah tiga. Jadi akikah itu setiap diri. Lain halnya korban. Kalau korban hukumnya sunnah muakkadah atas kifayah, yaitu atas keluarga, ya, satu orang atas keluarga bagi yang mampu. Nah itu kurban. Tapi akikah setiap diri, sunnah muakkadah, disunahkan bagi orang tua sebelum anaknya balik. Lebih afdal mengakikahkan anak itu adalah pada hari yang ke-7 setelah kelahirannya. Kemudian kita masuk wayut imul aki minal aki katil fuqara'a wal masakin, yaitu tentang konsumsi daging akikah. Bolehkah daging akikah itu diambil untuk menjamu para undangan? Nah, insya Allah akan menyusul video berikutnya. Allahu alam bisawab.